Gimana hukumnya kurban pakai uang korupsi? Terus uangnya uang judi slot tuh, Bib. Kalau pas Idul Adha, bolehkah berkurban perasaan? Ya. Saya sedih, Bib, diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Nih, gimana tuh, Bib? Itu korban perasaan Si nih. Ukti ini, Ukti Sinta ini, Bib. Iya. Kemana kamu nyarahnya? Aduh. Jangan ke Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Oong dalam acara podcast Stumat, studio penuh manfaat. Minta maaf edisi Idul Adha. Ini hari ini sangat gugup nih, diulangin 5 kali nih, Aduh, kenapa ya? Kenapa? Oke, hari ini saya bersama Habib Muhammad Al-Attas. Sallallahu Muhammad. Oh, aduh, mohon maaf nih teman-teman. Saya gugup. Bener, ini beda daripada yang lain. Saya ini termasuk jamaah beliau loh. Masya Allah. Iya, jamaah beliau. Walaupun Ulun jarang hadir. Kebetulan kan ngaku-ngaku nih. Betul, Bib. Ulun jarang hadir tapi Bib, kendalanya Bib, Ulun tuh aduh. Jarang hadir apa yang belum pernah hadir? Hadir, Bib, ada. Ada maksudnya ada Habib, ada hadir, ada hadir, ada. Dijadwalkan. Insya Allah sebulan sekali ada. Amin. Ada, Bib. Kayak malam Jumat ini saya akan hadir, Bib. Mantap. Aduh. Biasa saya duduk paling belakang, sekarang saya di samping. Masya Allah. Beruntung. Tolong belikan air. Mau minta. Aduh, Beb, gimana kabarnya, Beb? Sangat baik, alhamdulillah. Lebih baik lagi pas melihat wajah antum. Kenapa, Beb? Nah, karena wajahnya ceria, jadi saya ikut ceria juga. Alhamdulillah. Aduh, Habib tapi nggak tahu kan saya ini banyak hutang, Beb. Itu urusan antum. Jangan bilang-bilang sama saya. Kalau banyak duit baru boleh bilang-bilang sama saya. Aduh, oh iya, saya lupa nih menyampaikan bahwa Habib Muhammad Al-Attas, Bib ya? Habib Muhammad Al-Attas, beliau adalah ketua DPC, Robitoh Alawiyah Kota Samarinda. Nah, Robitoh Alawiyah Samarinda, Bib ya. Sekaligus pimpinan Majelis Darussofa Samarinda dan pondok pesantren. Oh, pondok pesantren. Iya. Pondok pesantren namanya apa, Bib? Pondok Darussofa bertempat di Jalan Damanhuri. Depan Gang Ogo. Pintar sudah. Tahu saya. Aduh, alhamdulillah. Boleh, Bib. Ini kan mau mendekati Idul Adha ya. Jadi kita pertanyaan mungkin seputar itu, Bib ya. Siap. Langsung aja atau gimana? Mau ngasih pertanyaan? Oh ya. Oke, Bib. Sebenarnya ini pertanyaan dari Nanang Kelipak, Bib. Nanang Kelipak, Bib. Bib, sebenarnya apa makna dari berkurban? Kenapa Nabi Ibrahim kok disuruh mengorbankan anaknya? Walau di akhir diganti dengan kambing. Apa artinya hanya sekedar berkurban hewan saja? Terima kasih kepada saudara saya dengan siapa yang namanya tadi? Om, Bib. Om Kokom nih. Masya Allah. Kalau mau nama asli, Bib, Muhammad Miftah Farid, Bib. Masya Allah, luar biasa namanya ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga terima kasih sudah bisa mengundang saya, dan terima kasih atas waktunya pada saat ini kita bisa bersama-sama membahas satu pembahasan yang sangat penting sekali berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha itu hari raya kurban. Ya, kurban. Apa itu makna kurban? Ini yang perlu kita
kasih tahu dan perlu kita sampaikan kepada masyarakat umum. Kurban itu adalah pendekatan. Kurban itu adalah pendekatan. Pendekatan. Ya, pendekatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan metode pendekatan ini macam-macam. Ya, banyak jalannya. Ya, diantaranya dengan berkurban. Karena di balik berkurban tadi itu ada sesuatu yang istimewa yang tidak terlihat dan tensinya naik. Tidak terlihat Bib ya? Iya, tidak terlihat, tapi tensinya naik. Ya, apabila kurban itu dijalankan, apa itu? Iman. Iman kelihatan nggak? Nggak kelihatan Bib. Iya, kalau Pak Amin kelihatan. Pak Amin kelihatan. Kalau Nurul Iman ada kelihatan. Kelihatan tuh Bib. Iya, tapi kalaunya iman, nah jenis iman, bentuk iman kepada Allah itu nggak kelihatan. Ya, tapi bisa dirasakan. Ya, dirasakannya itu ketika tensinya naik. Tensi iman itu naik bisa dirasakan. Ya, naiknya itu dengan sebab apa? Dengan sebab ada pendekatan-pendekatan kepada Allah. Itu. Nah, kemudian kurban itu identik dengan penyembelihan hayawan. Hayawan ternak. Hewan. Iya. Hayawan. Hewan itu satu, kalau hayawan itu jamak. Oh, maksudnya semua hewan. Iya, hayawan ternak. Ternak. Iya, ternak. Ya, seperti ada unta, kan bisa diternak. Tapi hewan ternak. Iya. Ada sapi ternak. Ada lagi kambing ternak. Kura-kura Bib? Kura-kura nggak ada ternak, soalnya itu bukan ternak. Kura-kura dilindungi. Kura-kura dilindungi. Tapi kalau kambing ternak, ya, ada ayam bisa nggak? Ayam. Bisa Bib. Bisa ayam. Bisa nggak kurban dengan ayam? Belum pernah lihat Bib. Nggak ada Bib. Nggak bisa Bib kayaknya Bib ya. Ayam Nggak, nanti masuk ke situ tuh kayaknya. Soalnya nih kayaknya harus sesuai harga ya baru bisa berkurban. Sesuai ada duitnya. Kalau Bang UO seumpamanya mau korban, mau dengan sapi nggak ada duit, mau dengan kambing nggak ada duit juga, pas punya ayam banyak, boleh nggak tuh? Wah, kayaknya nggak boleh Bib. Masa nggak boleh? Kan ayam Bib, harusnya kan sapi dengan. Oh, boleh. Ada yang boleh kan? Ada yang membolehkan. Loh, kalau sampai tidak mempunyai apa-apa kecuali adanya ayam, kemudian dia mau berkorban, sudah ayamnya bawa ke majelis saya, niatkan untuk berkorban. Beb, saya bawa ayam nih. Bisa. Terserah Habib mau disembelih, mau disate, mau dibuat sop, terserah nih ayamnya. Gonol nih Beb. Ya, saya niatkan untuk korban saya Beb. Apa-apa. Berarti ayam, adanya itu. Ayam, itik, bebek itu bisa juga Bib ya? Ayam aja. Oh, bebek lain bukan termasuk. Kalau itik itu dipanggang dimakan sama-sama. Jangan diniatkan korban. Lain ya Bib ya. Cuman ayam aja ayam. Karena di dalam satu hadis berkaitan dengan masalah keutamaan sholat Jumat. Siapa yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, di waktu yang pertama. Waktu yang pertama itu mungkin sekitar jam segini, jam 9, jam 10. Waktu pertama. Bukan ajan pertama lain. Bukan. Waktu yang pertama itu sebelum sekitar jam 9, jam 10. Dia datang ke masjid untuk sholat Jumat. Memang belum ada siapa-siapa. Betul Bib. Iya, sendirian. Itu cobaannya di situ. Ya. Maka pakaan nama qoroba badanatan. Dia mendapatkan nilai kurban seekor unta. Dapatkan nilai pahalanya. Nilai pahala kurban seekor unta. Kalau yang kedua berarti jam-jam 11. 11 ke 2. Ya, jam 11 lah. Jam 11 itu mendapatkan nilai pahala berkorban seekor sapi. Turun lagi. Ya. Jam 11 lewat setengah 12. Maka mendapatkan nilai pahala kurban seekor kambing, kabes besar.
Kalau jam 12 sudah mau azan baru datang. Nah ini. Nah di situ tuh. Atau jam 1 Bib. Makanya pakai nama koroba dajajatan. Dia mendapatkan nilai pahala korban seekor ayam. Seekor ayam. Nah, bukan satu kandang ya, satu ekor. Ayam. Itu. Intinya oleh korban dengan ayam, tapi jangan dipraktekkan. Oh, jangan dipanggil. Iya. Kalau ada duit nanti ya sayang duit ditukarkan seekor unta, seekor sapi atau kerbau kan boleh itu. Atau kambing. Wah ini kambing 4 juta. Ayam aja dah, ayam aja. Oh, jangan Bib lah. Jangan. Iya, Bib. Kalau kayak ulun tuh Bib, kayak ulun ini ulun biasanya unta Bib. Iya, ya. Berserta bayi-bayi unta. Aduh. Oh, Bib, tapi kenapa Nabi Ibrahim kok disuruh mengorbankan anaknya, Bib? Iya. Nah, itu tadi kenapa, Bib? Itu untuk menguji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena ya intisari kehidupan kita di dunia itu adalah ujian untuk mendapatkan predikat nilai iman yang tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya nuansa ujian ini macam-macam. Beda-beda, Bib. Beda-beda. Ya kan? Ujian kita yang sewaktu sekolah SMP dengan SMA kan berbeda. Beda, Bib. Ya. Nah, SMA dengan kuliah juga berbeda. Kuliah antara S1 dengan S2 berbeda. Beda lagi, Bib. S2 dengan S3 juga berbeda. Kan gitu. Jadi berbeda-beda. Jadi melihat kemampuannya. Kalau sekelas Bang Oo diuji seperti itu, nggak bisa untuk suruh nyembelih anak. Ya, nggak bisa, Bib. Nggak bisa. Jangankan untuk nyembelih anak, untuk mukul anak aja kita nggak bisa. Maksudnya nggak boleh atau apa, Bib? Memukul anak? Iya, seumpama diuji untuk suruh mukul anak. Oh, diuji. Tapi kan nggak bilang loh, ini ujian loh ya, ujian lah. Nggak ada gitu. Ada orang nyuruh pukul anak kamu itu. Ya kan? Mau berani ya kita? Nggak berani, Bib. Nggak berani, takut kan? Apalagi sembelih anak kamu. Kira-kira gimana itu? Wah, nggak berani saya. Apalagi suruh nyembelih, suruh mukul aja nggak berani, ya kan? Nah itu. Tapi kalau sudah nilai seseorang, ya ada kecintaan yang begitu berat, kecintaan yang begitu kuat kepada atasannya, apa kata atasan dia akan ngikutin. Nah ini kalau sudah cintanya sama Allah, wah ini luar biasa ini. Makanya diuji sama Allah. Coba ini aku ingin betul-betul melihat di ujian imannya kepadaku tuh betul apa enggak nih. Diujilah. Padahal Nabi Allah Ibrahim itu meminta supaya dapat keturunan itu, berdoa kepada Allah itu tidak sedikit waktu. Sering, maksudnya diulang-ulang. Bukan sekali dua kali. Bahkan sampai dinyatakan oleh ulama 40 tahun lebih. Baru itu di usia berapa coba? Di usia sudah 80 tahun. 80, Bib. 80 tahun baru punya anak. Nabi Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim itu. Kemudian anaknya yang kedua kan tidak berbeda tuh, Nabi Allah Ishak. Setelah Nabi Allah Ismail kan Nabi Allah Ishak. Nah, Nabi Allah Ishak dari mama yang lain. Dari mama. Itu. Nah, dia belum kira tahu. Itu kurang lebih 15 tahunan lah. Itu udah istrinya saja, Siti Saroh, istrinya itu berusia pada saat itu 80 tahun. Coba punya anak namanya Nabi Allah Ishak. Namanya Ishak. Ishak itu artinya ketawa. Artinya ketika ada malaikat menghabarkan kepada Nabi Allah Ibrahim bakalan punya anak yang kedua setelah Ismail, di usia keduanya sudah enggak muda lagi. Betul, coba bayangkan 80 tahun usianya, maka tertawalah Siti Sarah. Jadi artinya mana mungkin aku setua ini bisa punya anak begitu. Betul, Bib. Tapi kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayakulahu kun fayakun. Kita Bang O sudah beristri belum? Punya istri? Sudah, alhamdulillah, Bib. Berapa? Kedua. Dua bertiga? Dua, Bib. Bini dua? Enggak, bini Bini yang kedua, Bib. Oh, bini yang kedua. Oh, gitu. Yang pertama kan ulun gagal, Bib. Oh, gitu. Curhat nih.
Curhat dong. Bib, yang pertama kan nurun gak? Yang ini yang kedua. Alhamdulillah sudah punya anak, Bib. Alhamdulillah. Berarti Anda lebih baik daripada saya. Kenapa, Bib? Karena dalam Al-Quran itu fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Aku kayak pernah dengar nih. Nah, cuman gak tahu arti kan? Nikahlah, ujar Allah, nikahlah kalian dengan bebinian yang bunga sekali. Dua. Bib. Jadi kalau ada orang bepada istri itu sebenarnya salah kalimat itu. Kenapa, Bib? Yang sebujurnya iswan. Iswan satu. Ah, Satu Iswan. Satu. Jadi istri saya satu. Kalau you istri. Ya itu. Masna. Jadi dua dulu tuh, baru sulasa 3. Waruba. Hanya jadi orang Banjar. Bukan belajar lagi. Nah, jadi Nabi kembali lagi kita biar fokus, ya kan? Kepada Nabi Allah Ibrahim. 40 tahun. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan saya keturunan yang saleh. Setelah 40 tahun, beliau sudah tidak muda lagi, sudah tua, baru fabasyarnahu bigulamin halim. Nabi Allah Ibrahim mintanya anak yang saleh. Allah kabarkan kepada Nabi Allah Ibrahim bahwasanya, Nabi Ibrahim, ini kabar gembira dari Allah, kata malaikat Jibril. Kenapa? Anda akan mendapatkan keturunan yang soleh yang sabar. Bigulamin halim. Halim itu sabar, yang sabar, anak yang sabar. Ya lahirlah siapa itu? Nabi Allah Ismail. Siapa mamanya? Nah, mamanya itu Siti Hajar. Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu bini kedua setelah Siti Sarah, atas ya permintaan Siti Sarah. Karena alasannya belum bisa memberikan keturunan. Sudahlah, menikah. Ya, barangkali dari jalan yang lain bisa memberikan keturunan. Ini istri yang solehah. Sampaikan dengan istri kita nanti ya. Di antara sifat solehah dari sang istri itu adalah ya seperti itu. Istrinya Nabi Allah Ibrahim. Siti, siapa tadi yang pertama? Siti Sarah. Siti Sarah. Kemudian yang kedua Siti Hajar. Menikah dengan Siti Hajar, tidak lama kemudian doanya itu dikabulkan. Fabasyarnahu bigulamin halim. Allah menghabarkan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim akan mendapatkan keturunan yang sabar. Memang sabar. Kenapa? Karena falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah di usia tidak baik lagi ganteng-ganteng keren-kerennya, putra seorang nabi ini, mimpi Nabi Allah Ibrahim. Lagi asik-asiknya nih. Lagi asik. Mimpi Nabi Allah Ibrahim. Apa, Bib? Mimpi ditegur sama Allah Subhanahu. Ditegur. Dalam mimpi itu, wahai Ibrahim, ya kamu harus menyembelih putramu yang bernama Ismail. Dari situ, kenapa harus menyembelih orang? Tidak menyembelih kambing aja langsung. Pada saat itu kambing banyak. Nabi Allah Ibrahim itu seorang peternak, artinya banyak ternaknya, karena beliau ini suka dengan tamu. Setiap ada tamu datang, sembelihkan. Iya, hayawan ternaknya sembelihkan. Seperti itu kan mudah aja, lebih daripada kambing lagi, karena perintah dari Allah. Karena nilai takwa itu adalah menjalankan perintah Allah. Sekalipun itu anak yang paling disayangi, bayangin. Anak, Bib, ya. Anak yang paling disayangi, udah diidam-idamkan bertahun-tahun akan menjadi khalifah, pengganti. Tiba-tiba harus disembelih. Pakai harus disembelih. Kayak apa coba? Tapi inilah di sini ada pelajaran. Apa pelajarannya? Ini luar biasa nih. Nabi Allah Ibrahim itu nilai akhlaknya tinggi. Jadi kada langsung, Ismail, sini aku sembelih kamu, ada. Tapi diajak diskusi dulu. Itu. Nabi Ibrahim dengan Ismail. Dengan anaknya tuh dipanggil. Diajak diskusi bahwasanya ya bunaya ini arafil manam anni azbahuka fandur madza tara. Aku ini bermimpi, ayahmu bermimpi. Dalam mimpi itu ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih ikan. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Masih meminta pendapat. Artinya kepada anaknya. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu?
Nggak langsung. Pasti dalam hatinya Ismail Bib. Terkajut sih pasti kan, terkajut. Tapi untuk membuktikan kalau Ismail ini adalah putra yang sabar. Ismail putra yang sabar. Yang sabar. Karena memang sudah digambarkan oleh Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Pertama, anaknya itu nanti akan menjadi anak yang kenapa sabar? Nah, terbukti pada saat begitu disampaikan berita ini, apa ujar Nabi Allah Ismail? Kada jawabannya, kayaknya bah aku pikir-pikir dulu lah, atau istikharah dulu lah, atau lapor mamah dulu lah, lapor RT dulu, lapor siapakah kena kawalan dulu apa kaget saya. Kena ulun WA Pak. Tapi ini tidak demikian Nabi Allah Ibrahim. Ujar Nabi Allah Ismail, ya abatif al madza tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, kalau memang itu perintah Tuhan, perintah Allah, kada usah pakai kaina-kaina, langsung lakukan. Eksekusi bah. Nah, ini Ismail umur berapa, Bib? Ya ada yang pada masih usia 9, ada ulama berbeda pendapat. Ada yang 10, ada yang menyatakan sudah di bawah 15. Di bawah 15. Di bawah 15-an. Lakukan aja bah, ada apa-apa. Kalau memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Abah akan bangga mendapatkan anak yang sabar. Artinya sabar meskipun nyawa taruhannya saya rela demi cinta kepada Allah, demi berbakti kepada Abah. Nah, inilah salah satu simbol, artinya gambaran orang tua yang taat kepada Allah dan anak yang berbakti kepada orang tua. Itu pelajarannya di situ. Ya Bib, luar biasa ya. Tapi ya itulah, Allah kan menguji, ini bentuk ujian nih. Setelah diuji, anak disumbule tadi, ada yang menyatakan pisau itu sudah dijalankan. Ada lagi yang menyatakan belum dijalankan, sudah didatangkan seekor kambing. Ya, dari sorga. Tapi kalau melihat dari tafsir, bahwasanya ada diskusi dulu antara Nabi Ismail dengan ayahnya tadi ya. Ada diskusi dulu. Jadi artinya ayah, amunnya kaina ayah hendak menyumbuleh ulun, janganlah beparakan dengan rumah tempatnya, takut ketahuan mama. Ada juga yang jauh-jauh Bib lah. Jauh-jauh. Makanya kalau kita umroh nanti biasanya suka dibawa ke Mina. Nanti sama mutawifnya dipadahi. Ada tunggul di atas tuh, nah itu tempat Nabi Allah Ibrahim menyembelih Nabi Allah Ismail. Di mana, Bib? Di Mina. Di Mina. Iya. Kan jauh tuh dari Mekah kota ke Mina, itu lumayan beberapa kilo. Mina tuh di Mekah, Bib, lain. Mina di Mekah juga. Tapi jauh. Kalau orang mau haji kan nanti ke Mina. Tapi kalau umroh, Bib? Kalau umroh ke Mina juga, cuman berjalanan aja. Amin. Ya, kalau haji dia beribadah memang di Mina, di situ berdiam sampai 3 hari. Di situ maksudnya tenda. Kalau umroh cuma lewat aja. Umroh lewat aja. Lihat aja tuh nah, tenda-tenda Mina tuh nah. Kalau kita berhaji karena dudukan di situ, guringan di situ. Aduh, beda Bib lah. Beda. Nanti di situ ada tunggul. Sayang sekali. Tunggul itu sebagai ciri tanda ditandai sengaja supaya orang itu tahu gitu sejarahnya ini. Inilah waktu penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap anaknya yang bernama Ismail. Jauh dari rumah. Memang permintaan Nabi Ismail, jangan beparakan dengan rumah, takut ketahuan mama, jauh-jauh lah. Satu, kedua, tolong dilihat dulu pisaunya. Dan nanti ada pertanyaannya, boleh nggak pakai pisau yang berkarat? Harus diasah dulu pisaunya. Kata Nabi Ismail, diasah dulu ayah pisaunya supaya tajam. Ini masih sempat Nabi Ismail. Iya, sebelum disembelih ini minta kepada ayahnya. Artinya sebelum Abah nanti sembelih, pakai ladingnya itu diasah dulu biar tajam. Ya, jangan yang berkarat. Nah, supaya kenapa? Lancar. Begitu dijalankan di leher itu langsung. Yang kedua, ya, singkan lengan baju ayah. Supaya kenapa? Kata Nabi Allah Ismail, begitu menyembelih kan tadi ada darah tuh. Takut darahnya muncrat ke bagian lengan baju, kemudian dibawa ke rumah, nanti mamahnya melihat, itu darah
apa? Nah, kan nggak mungkin Nabi dusta. Nabi tidak mungkin berdusta. Maka nggak Bib. mungkin dusta, terjaga Nabi. Nah, singkan begini. Nah, subhanallah, ini artinya ilmunya. Kemudian baju saya nanti lepas. Ya, dilepas, kasihkan ke mama. Kenang-kenangan, ini baju pernah nempel di satu anak yang sabar. Oh, Nabi. Nabi Ismailnya bepadah lawan ayahnya begitu tuh. Subhanallah kan. Baru disembelih. Begitu mau disembelih, ya, Tiba-tiba Bib. ternyata didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat, ya, zibhin azim, yaitu seekor domba yang besar. Domba yang Iya, wa berubah. fadainahu bizibhin azim, artinya ya Ibrahim, kekasihku, aku ganti Ismail dengan seekor domba yang besar didatangkan dari sorga. Wah, berubah langsung. Makanya berkorban langsung seketika. Kan ini skenarionya Allah, bukan skenarionya Pak RT. Terus Bib, pertanyaannya, Nabi Ismail di mana Bib? Apanya? Nabi Ismailnya pada saat berubah. Oh ya, kalau sudah kan jadi lah. Kan Nabi sudah begini nih. Ah. Nah, nanti sembelih kan? berubah kan Bib, diganti kan? Bukan berubah Nabiullah Ismail jadi kambing. Oh, aku kira berubah. Aku Ada. kira berubah Bib. Jangan bayangkan apa namanya Spiderman. Oh. Ini bukan baju. Oh, maksudnya diganti. Ini begitu wafadainahu bizibhin azim, itu aku ganti. Aku tunaikan penyembelihan ini dengan seekor kibas, kambing atau domba yang besar datangkan dari sorga. Artinya Nabi Ismail kada jadi. Makanya pas guring tidur begini sudah rabah kan, sembelih itu kerja. Jadi bangkit lagi ya. Tinggal kambingnya langsung. digurungkan di situ. Karena Diganti. kambingnya langsung datang. Diganti Bib lah, diganti. Ya, aku kira berubah pada saat kisah orang bahari Pak, aku mendengar. Jadi pada saat disembelih Bib, berubah. Itu Bib, dikira kayak gitu. Oh, ternyata diganti. Diganti dengan wapadainahu bizibhin azim. Padainah itu artinya ditunaikan dengan seekor kambing. Kibas dari surga. Oh, itu. Jadi ini juga pelajaran. Artinya apa? Ya, pelajaran yang pertama, bagaimana seorang anak yang berbakti kepada orang tua, nyawa sekalipun dia korbankan. Yang kedua, artinya apa? Berkorban itu jangan nukar kambing yang alang-alang. Jangan nukar kambing yang alang-alang maksudnya. Artinya yang ya dipadakan kurus kada yang juga, biasa lama aja. kada juga, biasa-biasa aja. Jangan. Jadi kalau korban itu Harus cari yang memang cari yang besar, yang gemuk, yang dagingnya banyak, yang gagah, yang ada tanduknya. Kenapa? Kata Rasulullah, azimu dohayakum fa innaha ala surati matayakum. Istimewakan hayawan kurban kalian karena itu akan menjadi tunggangan kalian besok di yaumil kiamah. Oh, gitu. luar Coba biasa. kalau tidak diganti oleh Allah, Wah, habis dah Bib. habis. Pian bisa kada ada juga. Ada kisah. Pokoknya lamak sedikit habis, boleh. Iya tuh Bib. Aduh, danang mana danang? Sembelah ikam nang. Aduh Bib, mohon maaf nih Bib, kita lanjut lagi nih Bib. Ada dari pertanyaan dari Ukhti Sinta Unyu namanya Bib. Oh, masya Allah. Namanya Ukhti Sinta Unyu. udah Sinta Unyu lagi. Masya Allah, unyu. Aduh Bib, mau tanya. Kalau pas Idul Adha, Idul Kah atau idol? Idol lagi. Aduh, nyanyi Bib. Bib, ulun bahasa ulun aja Bib lah. Kalau pas Idul Adha, bolehkah berkurban perasaan? Ya. Saya sedih Bib, diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Nah, Nih, gimana tuh Bib? itu korban perasaan Si ini. Ukhti namanya. ini, Ukhti Sinta ini Bib. Iya. Kemana kamu nyarahnya? Aduh. Jangan ke Habib. Ya Allah. Artinya ini salah satu bentuk pengorbanan juga perasaan. Betul Bib. Iya, sedih kan diputuskan. Nah, tapi jangan sampai putus asa gitu aja. Aduh, Sinta, aduh. Apalagi nih? Nah, nih lagi nih. Dari Udin Parfum enggak? Udin Parfum masuk juga loh, Din.
Udin ini yang paling nyaring loh biasa kalau di Majelis Habib. Iya betul. Iya, permen ya, bonbon. Supaya kadang ngantuk Bib lah. Iya, Ya mas, supaya kadang ngantuk, jujur tuh bagus. Emang Amang Udin ini luar biasa. Din minta parfum. Oke, dari Udin nih, Bib, gimana hukumnya kurban pakai uang korupsi? Terus uangnya uang judi slot tuh Bib. Iya. Habib tahu Bib slot? Satu. Belum tahu. Belum Jadi tahu. slot itu aplikasi main judi Bib di HP. Iya. Periksa aja Bib. Oke. HP murid-muridin. Judi Lagi slot. ya Bib. Ini mucil yang kayak Oong tuh Bib. Astagfirullahaladzim. Iya. Nah gimana tuh Bib? Jadi beramal soleh, berbuat kebajikan itu ada beberapa syarat. Ya, mau kita melakukan kebaikan supaya ada hasilnya itu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, Islamun nawi. Kalau kita mau beramal soleh supaya dapat pahala, itu harus muslim. Satu, Harus muslim. Ya, Betul, kedua, dia harus niat. Niat. Supaya niatnya ini sah, ya harus Islam dulu. Makanya kalau orang non muslim dia berbuat kebaikan dia nggak dapat pahala. Karena agama tadi beda. Ya, tapi itu tidak menutup kemungkinan dia dapat hidayah. Hidayah dapat, Ya, pahala enggak. Cuma karena hidayah salah satu balasan juga dari Allah kan. Artinya hidayah itu bentuk bimbingan, bentuk petunjuk. Nah itu dia dapatkan. Tapi kalau pahala belum, jadi muslim dulu baru dapat nilai pahala. Asalkan dengan niat. Itu ya. Yang kedua tuh. Yang ketiganya harus yang digunakan untuk ibadah itu bersih. Harus digunakan untuk ibadah itu harus Ya, bersih. harus bersih. Pakaian digunakan untuk sholat ya harus bersih. Bersih dari apa? Dari najis. Badan kita yang mau sholat harus bersih dari kotoran yang tidak kelihatan. Ya, seperti hadas kecil, ada hadas besar. Mungkin kita kentut, ya kan? Mungkin kita kencing, atau mungkin habis berhubungan dengan istri dan lain sebagainya. Terus bersihkan dulu. Dengan caranya mandi, wudu baru boleh beramal sholat kan gitu. Sekarang mau sodakoh begitu juga, supaya sodakoh kita atau membantu orangnya itu bisa menghasilkan pahala, ya harus uang yang digunakan untuk berdonasi itu harus bersih. Harus bersih. Harus bersih. Bersih dari apa? Ya bersih dari yang tidak baik. Hal yang seperti tadi. Ya, seperti korupsi. Ya. Kalau korupsi, Kalau sebenarnya korupsi itu, bahasa korupsi itu tidak menakutkan. Dari maling, merampok. Nah itu. Jadi hasil ngejamret, hasil maling, hasil ngerampok. Nah itu tidak bisa dijadikan untuk ibadah. Sekalipun pada dasarnya atau gambarannya boleh-boleh aja. Orang yang nerimanya kan nggak tahu. Nah, dia terima aja. Ini Pak, saya bantu ya. Ini perlu apa? Ini perlu ini sekian juta dikasih. Padahal uangnya itu hasil dari itu dari tadi. jual beli sabu-sabu, dari minum-minuman keras dan lain sebagainya. Yang nerimanya dia nggak tahu. Nggak apa-apa Bib, kira-kira yang nerima Nggak ini. apa-apa, dia nggak tahu. Makanya si yang nerima jangan juga tanya-tanya. Ini dari mana nih? Ente sudah dikasih pakai nanya-nanya. Nggak boleh nanya Bib ya. Jangan. Ya sudah terima kasih gitu aja. Kita husnudzon. Husnudzon itu berbaik sangka aja sudah. Tapi Ya. itu berkah juga Bib kira-kira Bib. Ya, Maksudnya yang nerimanya, kalau yang nerimanya baik-baik aja, Baik-baik aja. dia nggak ada apa-apanya. Cuman yang memberinya ini yang bermasalah. Tapi akankah dia mendapatkan hidayah Bib karena dia sudah Bisa jadi. kebaikan? Bisa jadi. Oh. Ada satu contoh. Ya, ada satu contoh orang itu senangnya ngerampok. Atau mungkin bahasa sekarang korupsi lah. Korupsi terus, korupsi. Tapi hasil korupsi itu dibagi-bagi dengan orang nggak mampu. Dibagi dia. Dibagiin gitu. Dia habis korupsi berbagi, habis korupsi berbagi, habis korupsi. Ya artinya tidak semuanya, cuman ada sebagian hartanya itu dibagi. Hasil rampokannya itu. Akhirnya pada saat dia duduk bersama-sama teman-temannya, salah satu temannya itu tanya sama dia. Tanya nih, "Bro, kamu ini gimana sih? Ya, saya lihat ngerampoknya deras. Cuman berbaginya juga lumayan bagus tuh bro. Oh ya, artinya banyak yang dibagi nih sampai ke sana kemari. Ya, anak yatim dapat, jompo dapat, yang nggak mampu dapat, miskin dapat, fakir dapat. Ya, terus saya lihat sholatnya juga rajin. Oh, sholat Bib ya? Iya. Banget. Tapi katanya maling jarang terus.
Merampok jalan terus. Tapi sholat nggak ketinggalan. Ini kan luar biasa. Nih, luar biasa. Tapi kata dia gimana? Nah, gimana tuh, Bib? Nah, gimana? Ini jawabannya si perampok tadi nih. Oh, jawaban si perampok, Ya. jawaban si perampok. Ya, saya kan cuman Oh ya, ceritakan. translate aja. Ya. Jadi kata dia, loh kamu jangan begitu kata. Urusan ibadah urusan saya sama Allah. Urusan merampok urusan saya sama dia, sama mereka. Jadi jangan dikait-kaitkan. Ada hablum minanas, ada hablum minallah. Sekalipun kita ini kotor seperti ini. Ya, apakah ada larangan orang yang suka ngerampok, orang yang suka jamrat, orang yang korupsi itu Dilarang. tidak dilarang untuk sholat? Kan nggak ada. Nggak ada, Bib. Karena itu antara hamba dengan Allah. Ya, kita nggak tahu kata dia kan. Ke depan kita mau bagaimana? Wah, Biasa. hebat juga. Ini perampok ustad kayaknya. Ustadznya perampok. Akhirnya, ini nggak lama kemudian, nih cerita lagi nih, nggak lama kemudian si perampok ini ketemu di Mekah dengan orang yang rumahnya pernah dirampok. dirampok. Nah. Nanya nih orang ini, Ya. bang, masih kenal saya nggak? Ya. Oh, kata si perampok, saya nggak kenal bapak. Saya yang kenal bapak katanya. Loh, dari mana kamu kenal saya? Di rumah saya. CCTV. Baru dia sadar. Oh, jadi kamu salah satu yang pernah dirampok. Iya, saya korban. Nah, aduh, maafin saya. Enggak, pertanyaannya kok abang bisa ada di sini? Iya, kenapa bisa ada di ini? Di Mekah bisa. Kok bisa ada di situ? Kenapa kok bisa begitu? Nah, itu bisa. Nah, kan? Ya. Akhirnya dijawab. Kata dia, itulah. Saya punya prinsip urusan ibadah sama Allah. Urusan merampok kan dengan sama manusia. Saya ketemu dengan Anda, saya minta maaf. Maafkan nggak? Udah bang, saya maafkan, kata dia. Kalau kamu aja maafkan, masa Allah nggak maafkan saya? Jadi saya yakin, alhamdulillah. Kata dia, berkat saya mempunyai prinsip seperti ini, akhirnya Allah memberikan hidayah kepada saya. Saya sekarang sudah pensiun dini ngerampok. Ada nggak? Ampihan sudah. Alumni. Jadi alumni. Kadang ngerampok lagi. Nah, itulah. Oh. Jadi jangan, kita ini artinya menghakimi orang. Gak boleh menghakimi orang, walaupun pada dohirnya dia ini berbuat salah, berbuat dosa. Jangan menghakimi orang. Kita tidak tahu, mereka itu mungkin dalam sekejap akan berbalik hatinya menjadi baik. Oke? Oke, Bib. Oke. Jelas? Jelas, Bib. Tapi jangan dipraktekin juga, Bib lah. Oh, jangan ngerampoknya. dipraktekin. Tadi gue pikir sudah. Tapi sifat baiknya pemberi. Oh, prinsipnya tadi tuh. Iya, kita Diambil. Makanya kenapa? As-saghair tukafiru bil ibadah. Ya, dosa kecil itu bisa diselesaikan dengan ibadah kita kepada Allah. Ya, kecuali dosa besar harus bertobat kepada Allah. Beb, lanjut, Beb. Oke. Dari Farid Gagah. Oh, Luar biasa. mantap yang ngarannya itu ya. Jujur banget. Ya, ada si Unyu ya. Ini Farid Gagah, Beb. Farid Gagah. Aduh. Beb, tanya nih. Kan nggak ada kejadian yang sia-sia tuh, Beb. Nggak ada kejadian yang sia-sia tuh, Beb. Kalau ada sapi kurban yang ngamuk sampai kabur sebelum disembelih, apa karena yang berkurban nggak ikhlas atau suka pamer sapi kurbannya ya? Nah, gimana, Beb? Enggak demikian. Bisa jadi sapi kurban yang ngamuk sebelum disembelih itu karena sapinya tidak diikat. Nih, Farid Gagah jujur, karena udah diikat loh. Itu simpel jawabannya, udah diikat. Aku mikir, sombong orang ini, akan diikat sudah. Itu tidak ada kaitannya dengan orang yang berkorbannya. Nggak ada, Beb. Mungkin sapinya sapi liar. Pertanyaan yang lain ada dari siapa lagi? Dari siapa lagi? Nggak ada. Sudah, kita habis aja lah. Oke. Aduh, luar biasa loh. Aduh, Beb, kesimpulan, Beb. Oke, kesimpulannya tapi kita mempersiapkan diri untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang kita bisa. Dengan cara yang gitu. Iya. Cara yang pertama, kalau kita bisa atau mampu, ya, seperti kita sekarang musim mendekatkan diri dengan cara kita membeli seekor sapi atau unta atau sejenisnya, atau mungkin
seekor kambing untuk berkorban, niatnya ini pendekatan kepada Allah, berkorbanlah dengan seekor kambing tersebut. Kalau kita tidak bisa, kalau tidak bisa, ya jangan maksakan diri sampai akhirnya mencuri atau pakai pinjam-pinjaman. Jangan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam menjalankan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masih jalan yang lain, cara yang lain. Apa cara yang lain? Ya ikut-ikutan datang ke masjid, bagian megang kakinya atau bagian tukang nyembelihnya, kan gitu. Nggak bisa juga bagian megang bagian kakinya sudah ada, bagian kepalanya sudah ada, bagian buntutnya sudah ada juga. Ya, bagian nerima bagiannya. Kan? Nah, itu. Jadi ada semuanya. Ada. Nih, atau bagian nyincang-nyincang dagingnya kan bisa. Ada juga. Nih, atau bagian bungkusin, atau bagian bagi-bagikan ke masyarakat bisa juga. Yang penting ada ikut andil. Ya, artinya cara kita jalan kepada Allah itu Allah telah membukakan dengan banyak sekali jalannya. Jangan ada berpada atau berkata, wah saya nggak bisa berarti ya sudah diam aja. Nggak ada, boleh diam. Iya, nggak ada satu jalan tidak bisa tempuhi, ada jalan yang lain. Bahasa kita bahasa umum, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang penting momen yang sangat mulia dan agung yang setiap tahun dilakukan ini jangan sampai dilewatkan. Tapi kalau bisa diusahakan setahun sekali itu kita bisa menyembelih minimal seekor kambing tadi. Ya, karena kan seekor kambing cuma 4 juta. Masa dalam kurun waktu 1 tahun kita tidak mempunyai uang sebesar itu. Kalau kita mau, ya, kalau kita mau kan bisa aja. Betul, yang penting ada kemauan dan niat. Artinya, wah sudah ayam aja dah ayam. Meskipun ada yang boleh. Masya Allah. Terima kasih, Bib. Siap. Sudah mau berhadir. Amin. Di studio kecil kita ini, Bib. Minta doanya, Bib. Besar. Kenapa, Bib? Kecil studionya, manfaatnya besar. Amin. Ya Allah. Amin. Mudahan saya, Oong, nama asli Muhammad Miftah Farid. Wah, ada perubahan lah ya kan. Bisa ketemu atau behigaan lawan Habib. Amin. Al-Atos. Lagi yang bisa gini. Terima kasih loh teman-teman TPRI Kaltim. Boleh saya ngejilat? Ngejilat demi kebaikan gak apa-apa, Bib ya? Iya. Terima kasih buat Gepin, Pak Sukron, dan Mas Evan ya. Luar biasa kalian. Oke. Alhamdulillah kita udah melaksanakan podcast Stumat penuh manfaat. Minta maaf edisi Idul Adha bersama saya Oong dan Habib Muhammad. Kita kembali lagi nanti ya. Minggu depan. Minggu depan kita ada lagi bersama Habib lagi nih. Minggu depan nih kita ketemu lagi sama Habib Muhammad. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.